Jadi masalah. Tapi kalau pulang ke rumah juga nggak apa-apain juga, buka HP doang. Geser ke sini, ke atas, ke bawah, pencet ya sia-sia aja waktu. Mending kita duduk, ya atau ikut baca Quran. Bisa jadi itu yang mendatangkan keridhaan Allah. Kita nggak tahu. Ya. Jadi jangan merendahkan atau menghinakan salah satu bentuk kebaikan. Kalau kita punya kesempatan dan kemampuan, jangan dilewatkan. Ambil, kerjain. Bisa jadi itu mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pertama. Jadi Allah merahasiakan satu keridhoannya pada beberapa bentuk ketaatan yang kita kerjakan. Yang kedua, ya, Allah merahasiakan murkanya. Ya. Katama ghadabahu fi maksiatin. Allah merahasiakan murkahnya dalam satu bentuk kemaksiatan yang kita kerjakan. Artinya dari sekian banyak bentuk maksiat yang sebelumnya pernah ditanyakan Bang Ujang, kita bisa berapa kali ngerjain maksiat baru kita dikatakan pendosa atau masuk neraka gitu. Bukan berapa kalinya, ya. Bukan besar kecilnya, tetapi hati kita ini dengan maksiat itu seperti apa? Apakah kita menganggap enteng, menganggap remeh maksiat itu atau bagaimana? Bisa jadi ketika kita menganggap remeh maksiat tersebut, itu sebenarnya yang mendatangkan murka Allah. Ada orang terjerumus dalam maksiat yang besar, misalnya, prostitusi, ya kan? Dia rela terjerumus menjual dirinya karena demi membiayai anaknya, dan dia tidak punya kemampuan lain untuk apa? Untuk mencari nafkah yang lain di tempat yang lain. Akhirnya dia terjerumus ke sana, tapi hatinya sebenarnya tidak mau. Justru dia yang dimaafkan oleh Allah. Ada ini, ya, dia mengerjakan maksiat karena menganggap enteng. Justru itu yang dimurkai oleh Allah. Nah, kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu bentuk maksiat yang seperti apa. Maksiat yang besarnya seperti apa atau kecilnya seperti apa yang mendatangkan murka Allah, kita nggak tahu. Ya, bisa jadi ketika kita lewat di jalan ada paku, kita biarin aja dah, biar yang naik mobil pada celaka. Bisa jadi gara-gara itu kita dapat murka. Ya, kita biarin misalnya, ya. Harusnya tadi kita bisa singkirkan itu paku di jalan. Kita biarin aja lah. Ya. Benar, ada yang ketusuk. Nah, yang ketusuk ini nyumpahin misalnya, yang ketusuk paku. Ya Allah, ada aja nih orang yang naruh paku di jalan ini. Mudahan yang naruh pakunya ini celaka, atau yang ngelihatnya tapi nggak diambil celaka. Waduh, kita masuk juga dari situ. Ya, bisa jadi, kita nggak tahu. Ya. Jadi jangan sekali-kali kita meremehkan satu bentuk kemaksiatan. Bisa jadi itu mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu, ya. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa katama lailatul qadri fi syahri Ramadan. Udah lewat ini. Tapi ntar Ramadan berikutnya nih, ya. Yang suka cari Lailatul Qadar di malam-malam ganjil nih. Rasulullah mengatakan Allah rahasiakan Lailatul Qadar di 1 bulan Ramadan, bukan malam-malam ganjil, bukan. Di 1 bulan Ramadan. Artinya, ya, mulai dari awal Ramadan sampai akhir itu semua memungkinkan atau kemungkinan di situ ada Lailatul Qadar. Ya. Jangan kemudian Lailatul Qadar kan turunnya 10 terakhir, santai aja dulu dah kita. Gitu, ntar 10 terakhir malam-malam ganjil 29 atau 27 itu kayaknya tuh. Kalau feeling saya sih itu kayaknya feelingnya doang gitu, ya. Ya. Belum tentu. Ya. Banyak riwayat-riwayat juga dari para ulama bahwa dia mengatakan saya mendapatkan Lailatul Qadar di awal-awal Ramadan, bukan sepertiga terakhir. Nah. Dan sehingga ternyata ada perbedaan. Dan itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, wa katama auliya'ahu fima bainan nas, dan Allah rahasiakan siapa yang menjadi kekasih Allah di antara sekian banyak manusia.
Ingat, kekasih Allah artinya orang yang dekat dengan Allah. Disebabkan karena zikir, ibadahnya atau zikirnya atau sesuatu yang dia kerja, dia amalkan yang menyebabkan dia itu menjadi kekasih Allah. Nah, orang seperti ini doanya mustajab. Ya. Orang seperti ini kekasih Allah, aulia Allah nih, itu doanya mustajab. Nah, Allah rahasiakan dari sekian banyak manusia, Allah rahasiakan siapa yang termasuk aulia Allah. Artinya, kalau itu rahasia Allah, maka jangan sekali-kali menzalimi siapapun. Jangan sekali-kali menyakiti hati siapapun. Kenapa? Bisa jadi yang kita sakiti itu kekasih Allah. Ya, dia sedih, mengadu kepada Allah, habis kita udah dapat muka Allah. Ya. Jadi jangan sekali-kali menyakiti hati atau merendahkan orang lain. Bisa jadi dia kekasih Allah yang sedang kita rendahkan. Maka bahasa orang dulu, walat kita jadinya. Ya. Walat jadinya kita. Ternyata dia kekasih Allah. Ya. Itu yang keempat. Yang kelima, wa katamal mauta fil umur, dan Allah rahasiakan kematian seseorang dalam umurnya. Kita tidak tahu sampai kapan umur kita ini berakhir. Kita nggak tahu. Hanya itu rahasia Allah. Bisa jadi di umur 60, di umur 70-an, atau di umur 80-an. Itu rahasia Allah. Ya. Itu rahasia Allah. Jangan, artinya kalau itu rahasia Allah, maka ada yang namanya apa? Persiapan. Persiapan untuk apa? Menghadapi kematian tersebut. Ya. Kenapa kita harus bersiap-siap menghadapi kematian? Ya. Nah, bayangin Pak, kematian itu merupakan awal daripada perjalanan yang panjang menuju surga. Merupakan apa? Awal perjalanan yang panjang menuju surga. Orang berangkat haji saja, orang berangkat haji cuma sebulan doang. Berangkat haji sebulan doang, persiapannya sudah berbulan-bulan Pak. Nyiapin ini, nyiapin itu, kesehatan cek terus ini. Udah latihan jalan, biar di sana udah terbiasa jalan misalnya. Hajinya sebulan doang, tapi persiapannya sudah apa? Berbulan-bulan. Lah ini kita meninggal nanti bukan 1 bulan. Ya, ini perjalanan panjang. Bisa jadi kita masih berada di alam kubur ratusan tahun. Belum lagi nanti padang mahsyar. Belum lagi yaumul hisab, yaumul mizan, menyeberangi sirat. Baru nanti masuk surga. Cukup belum bekal kita untuk menempuh perjalanan panjang tersebut? Cukup gak bekal kita? Kita gak tahu kan? Persiapkan bekal. Karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Ya. Dan yang terakhir, wa katama sholatal wusta fis sholawat, dan Allah rahasiakan sholatul wusta. Di dalam Al-Quran itu dikatakan, dan dirikanlah sholat wa sholatul wusta, dan sholatul wusta. Sholat wusta ini diantara sholat yang mendapatkan kemuliaan banyak. Tetapi dalam beberapa riwayat ada yang mengatakan sholatul wusta itu sholat asar, ada yang mengatakan sholatul wusta itu sholat isya, ya. Tetapi ini tidak ada yang pasti. Artinya itu rahasia Allah. Bisa jadi kemungkinan sholatul wusta itu justru sholat subuh, atau sholat zuhur, atau sholat maghrib. Ya. Untuk meraih sebuah sholat wusta ini yang memiliki kemuliaan yang luar biasa, maka jangan tinggalkan sholat 5 waktu, ya, kelima-limanya. Kalau bisa dikerjakan berjamaah nih kelima-limanya. Ya. 5 sholat ini jangan saya sholatnya berjamaahnya sholat asar saja sama sholat isya, karena riwayatnya sholatul wusta itu sholat asar sama sholat isya, itu riwayatnya sahih itu sholatul wusta. Nah, ini ada riwayat juga bahwa Allah merahasiakan sholatul wusta itu dari 5 macam sholat berjamaah, 5 macam sholat wajib ini. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Salah satu di antaranya itu rahasia Allah. Ya. Kalau kita pikirkan, bisa jadi sholatul wusta ini kayaknya pindah-pindah juga seperti Lailatul Qadar.
pindah-pindah juga. Ya, kadang di sholat di malam pertama, kadang malam kedua, dan seterusnya. Kadang juga di sholat zuhur, kadang di sholat maghrib, kadang dan sebagainya. Itu rahasia Allah. Ya. Nah, inilah beberapa rahasia-rahasia Allah. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita ini tidak melewatkan dan tidak menganggap remeh atau menganggap enteng hal-hal yang kita lewati tersebut. Hendaknya kita mengambil kesempatan, ya. Hendaknya kita menjauhi hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah, karena itu semua rahasia Allah. Kita tidak tahu, bisa jadi kita terjerumus atau tertimpa musibah gara-gara kita hal yang remeh kita sepelekan. Ya, sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejak COVID-19 Ustaz, Ya. tingkah laku manusia itu berubah Ustaz. Contoh, kita biasa kalau dapat sebelum COVID itu dapat kita keluar Ustaz, mau makan. Ya. Setelah COVID, telepon, Mas, tolong kirimkan pesanan saya. Berarti kegiatan kita, malas kita bertambah karena kita tidak bergerak keluar. Kedua, kita mau ke bank transaksi, nggak mau ke bank kan, lewat banking sekarang. jadi kita malas bergerak Ustaz. Tadi berkaitan dengan masalah untuk menuntut ilmu, kan memang sebaiknya kita datang ke tempat-tempat majelis taklim atau ke masjid atau ke musola. Tapi dengan malas-malas itu, karena kita udah kebanyakan melihat di YouTube atau lewat handphone, mungkin ada ustaz-ustaz yang anggap nama mereka ini kan berkualitas atau menarik atau bagaimana. Nah sekarang bagaimana Ustaz untuk meningkatkan para jamaah itu rajin ke masjid atau ke majelis sekali Ustaz? Salah satunya bagaimana Ustaz? Saya pengen minta pencerahan atau penjelasan. Umpamanya di Masjid Nurul Yakin itu supaya lebih menarik lagi Ustaz. Dan tentunya kita pakai strategi-strategi apa yang harus kita buat Ustaz. Mohon masukan. Yang kedua Ustaz, ini masalah tadi sedekah dengan senyuman apa? Saya pernah dengar seorang Ali Ginanjar yang motivator atau apalah penemu PSI itu 10 tahun gedungnya mangkrak Ustaz, gedung 165. Tapi akhirnya dia bercerita bahwa orang tuanya memanggil dia, yuk kita jalan berdua Ali sama orang tua. Akhirnya dia jalan, mulai start dari rumahnya keliling. Setiap kamu ketemu siapapun, kamu harus mendoakan dari dalam hati. Alhamdulillah, sejak dia mendoakan setiap orang ketemu Ustaz Pakes, dia doakan semuanya dapat habis, dapat laku, berkah, bukan apapun dia doakan gitu kan. Bukan senyum lagi udah, dia doakan dalam mulutnya dia terkuat. Itu bagaimana Ustaz tanggapannya seperti itu yang berkaitan dengan tadi ibadah dengan senyuman. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini harus dibicarakan ini bareng-bareng DKM ini. Kira-kira apa nih buat apa disiapin makanan apa gitu. Kalau menurut saya untuk memancing memotivasi jamaah ini hadir ke masjid. Yang pertama sih kembali kepada diri masing-masing. Ya. Kembali kepada diri masing-masing. Bayangin Pak masing-masing Pak. Kalau kita bekerja sebulan kita kira-kira menghasilkan berapa? Anggaplah 5 juta sampai 10 juta lah sebulan kita bekerja. Andai misalnya nih Pak Mulis mengumumkan barang siapa yang hadir sholat berjamaah maghrib dapat uang saku 5 juta, sholat isya 5 juta, sholat subuh 5 juta. Kira-kira Pak, sih logikanya aja nih. Kira-kira Pak, Bapak lebih demen hadir ke masjid apa kantor? Masjid. Ya, masjid ya kan? Daripada kantor kan. Kira-kira Pak, kalau Bapak ada urusan tapi harus melewatkan mengerjakan urusan ini atau jamaah dulu. Kalau jamaah dapat 5 juta, kalau ngerjain urusan ini ya kita nggak dapat jamaah, nggak dapat 5 juta. Kira-kira kita pending urusan ini dulu atau jamaah dulu?
Jamaah dulu ya. Minta dulu dah, ini jamaah ini dapat 5 juta soalnya ini. Harus minta dulu dah gitu. Kita singkirkan dulu urusan lain. Kenapa? Bakal dapat 5 juta. Coba bandingkan Pak. 5 juta dengan 1 derajat dari 27 derajat sholat berjamaah itu. 5 juta itu dibanding 1 derajat itu. Belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya. Ya. Apalagi 27 derajat. Jauh dengan 5 juta. Jadi artinya mindset kita, penilaian kita nih dengan pahala berjamaah dengan dunia yang kita kejar itu masih menilai dunia itu lebih besar, lebih unggul daripada pahala yang dijanjikan Allah. Jadi kalau bisa hadirkan dalam hati kita nih, wah ini pahalanya 25 juta ini. 27 juta ini, 27 derajat ini, 27 juta ini saya harus hadir ini, 27 juta soalnya. Ya, mindset kita ini dulu ya, merubah mindset kita dulu dengan pahala yang dijanjikan Allah dengan dunia yang kita kejar, mana mulianya gitu. Yang kedua, kayaknya harus ada kupon-kupon juga kayaknya nih atau apa gitu. Siapa yang hadir rajin gitu berjamaah, ada hadiah khusus deh gitu kali ya. Bisa sembako, waduh. Biar tambah semangat ya. Kalau saya tadi mindset aja kalau menurut saya. Ya. Yang kedua tadi hadir hari Ginanjar itu ya, menyebar senyum dan doa ya. Dulu pernah kita bahas ya. Barang siapa yang berdoa man da'a li akhihi bi dhahril ghaib. Barang siapa yang mendoakan saudaranya ya, maka malaikat mengatakan Anda duluan baru dia. Ya. Ya Allah, kabulkan kebaikan untuknya dulu baru dia. Kita doain orang lain nih. Ya Allah, mudahan dia sukses. Yang didoain malaikat apa? Kata malaikat, kamu dulu baru dia. Ya Allah, dia dulu baru orang itu. Itu dari riwayat. Ya. Itu dari riwayat hadisnya. Jadi malaikat mendoakan kita dulu. Kita doain orang baik, kita dulu yang didoain malaikat, baru dia. Ya. Sebaliknya kalau kita doain celaka, kita dulu yang celaka, baru dia. Gitu. Ya. Artinya kalau kepengen sukses, benar itu kuncinya dia tadi. Ya. Mungkin dia ketemu hadisnya tuh, riwayatnya. Nah, Anda ingin sukses, doakan orang lain untuk sukses. Ya. Anda ingin berhasil, doakan orang lain berhasil. Jadi saya punya teman dulu di pesantren. Kalau udah mau ujian, dia sibuknya apa? Sibuknya bantuin teman. Bantuin, kamu udah paham belum ini masalah bab ini, itu maksudnya ini. Dia bantuin. Mudahan semuanya lulus ujian, mudahan semuanya bisa menjawab soal-soal ujian. Yang nomor 1 siapa? Dia yang nomor 1. Itu saya biasa. Ya, dia yang nomor 1. Sekarang dia ngajar di pesantren. Ya. Dia selalu nomor 1. Saya itu bersaing sama dia, pintar banget dia orang ini. Tapi dia satu kelebihannya itu. Ini kayaknya ini nih penyebabnya dia. Ya. Ini penyebab kesuksesannya dia. Ya. Dia justru bantu orang. Kata malaikat, kamu dulu, baru dia. Gitu. Ya. Jadi itu insya Allah itu menjadi salah satu jalan ya untuk meraih kesuksesan. Ya. Mungkin itu ya Pak Musi. Ada perjalanan lagi mungkin? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau misalnya itu suatu keutamaan pada asalnya itu kalau satu dua tiga atau sunnah atau bagaimana? Kalau misalnya satu dua tiga seperti apa? Sampai berakhir sampai atas berapa? Kalau dua kalau tidak seperti apa? Dengan misalnya kita menerima unsurnya cuma sunnah seperti apa sunnah? Terus yang kedua kita mengajukan masalah di dalam hadis kemudian itu menjawab isim dan ini apa yang menunjukkan
yang saya pertanyakan ini Ustaz, soalnya banyak persepsi ya. Ada bilang sih kita mencari ilmu itu carilah sejauh-jauhnya sampai di negeri Cina. Dan saya menanyakan apakah dengan di negeri Cina itu memang ilmu yang paling tinggi atau yang paling banyak di negeri Cina yang besar di Cina. Terus yang ketiga, terutama ada hadis maaf kalau salah di Kristen Ustaz atau di tahu kulmatilah beratan kulmatilah. Katakanlah kalau kasih tahu sekarang walaupun dia bukan orang dewasa yang berilmu, kalau memang benar itu katakan benar. Kalau misalnya itu yang mengapa yang masih sekarang masih pengetahuan dari orang lain, itu misalnya tidak sesuai dengan ucapan yang dia sampaikan. Misalnya dia tidak berilmu, Ustaz, itu ucapannya bagus, Ustaz. Seperti mohon maaf gitu orang maling misalnya masih salah sama anaknya. Nah, mestinya namanya orang tua itu kan dia seperti tidak kepingin karena anaknya orang jadi jahat atau seperti orang tuanya, tapi memberikan saran atau motivasi yang terbaik supaya anaknya menjadi anak yang benar, yang berfungsi, menjadi anak yang soleh. Cuma dia omongnya orang tua itu bisa diambil hikmah Ustaz, apa sesuai dengan mundur maju mulakan itu lah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, saya bagus ya. Jadi yang pertama tadi kewajiban menuntut ilmu itu sebenarnya seperti apa sih? Ilmu ini kan banyak fan-fannya. Itu ada fikih, ada tasawuf, ada ini, ada belajar Quran, ada yang lain sebagainya. Nah, mana yang harus kita dahulukan? Mana yang dikategorikan wajib? Nah, disinilah Rasulullah mengatakan talabul ilmi faridatun. Menuntut ilmu. Ilmu di sini beralif lam. Ada kategori dalam bahasa Arab kalau ada alif lamnya itu artinya tertentu, ada ditentukan. Ya. Berbeda dengan talabu ilmin. Kalau ilmin umum apa saja, tapi kalau al ilmu berarti ada ketentuannya. Nah, ini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmul hal. Apa itu ilmul hal? Ilmu yang kita butuhkan pada saat ini, itulah yang wajib. Saat ini kita belum tahu tentang rukun sholat, sekarang wajib kita belajar rukun sholat. Saat ini kita belum tahu syarat-syarat sholat, kita wajib belajar syarat-syarat sholat. Kenapa? Karena itu merupakan bagian daripada syarat atau bagian daripada keabsahan sholat yang kita kerjakan. Nah, kalau kita nggak tahu itu, kita nanti melakukan ini, melakukan itu, tidak sempurna rukunnya karena kita nggak tahu, ya sholat kita nggak sah. Secara otomatis ya, yang perlu kita pelajari adalah sesuatu yang kita butuhkan untuk saat ini. Kita seorang pedagang saat ini, maka kita wajib belajar ilmu dagang dalam Islam seperti apa. Ya, kita saat ini seorang kontraktor misalnya, ya seperti apa itu? Ada pandangan Islam dalam kalau kontraktor seperti itu, atau kita misalnya dalam bidang dan berbagai macam ya. Seperti apa panduan Islam dalam urusan itu, pekerjaan yang kita kerjakan itu? Jangan sampai kita salah, karena agama kita ini masuk dalam segala aspek. Masuk dalam, bukan agama itu hanya sekedar ritual, tapi masuk dalam segala aspek. Maka ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu yang kita butuhkan pada saat ini. Ya, apa itu? Ya, kita cross check diri kita masing-masing. Ya, saya ini udah mengerti belum urusan sholat, pembatal sholat, udah mengerti belum saya nih? Kalau belum tahu pelajari. Ya. Nah, sisanya itu adalah sunnah, dianjurkan saja. Misalnya seperti ilmu-ilmu membersihkan menambah amalia sunnah, itu juga mempelajarinya sunnah. Ya. Hati kita saat ini kotor, suka suudzon, suka ini, wajib kita pelajari dan melatih diri bagaimana caranya biar kita bisa husnudzon. Nah, itu ilmu-ilmu yang
artinya kita butuhkan untuk memperbaiki ibadah, kita butuhkan untuk memperbaiki diri kita, dan kita butuhkan dalam urusan sosial kita. Nah, itu yang wajib. Sisanya sunnah. Ilmu yang lain di luar daripada ilmu yang berhubungan dengan kebaikan atau ilmu umum, misalnya fisika, kalau itu tidak ada hubungan dengan agama, itu mubah, boleh-boleh saja. Ya. Kalau ilmu yang dilarang dalam agama, santet ini, itu hukumnya haram juga, mempelajari juga haram. Ya. Itu ya. Terus yang kedua tadi, ya. Jadi itu undur maqala wala tantur man qala. Lihat apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, i'rifil haqqa ta'rif ahla. Ya. Kamu harus ketahui kebenaran itu seperti apa. Barulah engkau akan mengenali kebenaran itu. Artinya, memang yang kita lihat dari apa yang diucapkan orang lain itu, ya, itu kebenaran atau bukan. Ya, yang diucapkan orang ini kebenaran atau bukan. Kadang kita ini sering terbawa dan terlena dengan tutur kata yang indah, yang bagus yang disampaikan oleh orang tersebut, atau dengan titel atau misalnya gelar yang disandang oleh orang tersebut, sehingga apapun yang dia sampaikan kita anggap itu pasti benar. Ya. Kita anggap itu pasti benar. Nah, i'rifil haqqa ta'rif ahla. Ketahuilah yang benar itu, maka engkau akan mengetahui apa yang disampaikan oleh orang ini benar dan bisa diikuti. Ya. Karena banyak sekarang itu orang-orang pintar bersilat lidah. Ya. Kalau orang gak punya ilmu, gak punya dasar kebenaran, dia akan terlena dengan ucapan orang tersebut yang bisa bersilat lidah. Ada orang datang ke orang awam, kamu ngapain sih sholat? Kamu ngapain sih zakat? Kan kita yakin segala perbuatan baik itu pasti ada balasannya. Cukup kita berbuat baiklah, gak perlu dengan capek-capek dengan sholat. Allah pasti tahulah, Tuhan pasti tahu kalau kita ini berbuat baik. Udah cukup berbuat baik dan tinggalkan sebuah hal-hal yang kurang baik, pasti kita masuk surga kok. Ucapan ini sepintas, benar juga ya. Kalau orang gak iman, benar juga ya. Padahal dia gak sadar, kita ini punya kewajiban sebagai seorang muslim. Gitu. Nah, di mana mizan kebenaran itu? Ini kita bahas sebelumnya keutamaan-keutamaan Al-Quran yang disampaikan oleh guru kita di Tadabbur Al-Quran. Ya, itu Al-Quran lah mizan utamanya. Pelajari Quran itu benar dengan benar, maka kita akan ketahui apa yang disampaikan orang itu sudah sesuai dengan Al-Quran atau tidak, sesuai dengan kebenaran yang disampaikan oleh baginda Nabi, ya, atau tidak. Nah, itu seperti itu ya. Tapi kadang tidak sedikit orang memberi contoh itu kan gampang, banyak tugas kadang. Cuma yang bikin contoh itu ya itu yang saya pertanyakan kan banyak orang yang memberikan contoh itu kan yang lain. Sedangkan dia yang ucapkan dengan apa yang dia katakan saya minta sesuai. Jadi menurut sama beda. Apa pun dia ngasih nasihat kita memang dia nasihatnya. Sedangkan dia lakukannya nggak sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Iya. Kita sampaikan tadi Ustaz Junaid ternyata memberikan contoh yang terbaik. Ya. Kalau orang yang jelek itu memberikan contoh sama anaknya yang terbaik kan Ustaz, tapi nggak sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Jadi begini ya. Jadi begini tadi ya. Itu dia tadi, Bang Alek. Kita ini mau mencari kebenaran atau melihat figur orang. Kalau kita mau mencari kebenaran, kalau itu kebenaran ya kita terima, tanpa harus melihat orangnya bagaimana seperti apa. Itu. Kalau itu kebenaran disampaikan, terima. Karena kata Imam Al-Ghazali begini, ya. Ada orang berpendapat seperti ini, ya. Kalau Anda tidak bisa mengerjakannya, tidak perlu disampaikan. Kalau Anda tidak bisa mengamalkannya, tidak perlu diucapkan. Ada orang berpendapat seperti itu. Nah, manusia ini punya kesibukan masing-masing.
Ya, kita ini punya kesibukan masing-masing sehingga kadang kita belum sempat, kita kepengen, tapi kita belum sempat untuk mengerjakannya. Kita berharap di suatu saat kita bisa mengerjakannya. Nah, jangan sampai karena kita belum sempat mengerjakannya, kita tidak menyampaikan ilmu itu yang seharusnya bisa sampai kepada orang lain, agar orang lain tahu. Hanya gara-gara kita tidak bisa mengamalkan, akhirnya kita menyimpan ilmu tersebut untuk disampaikan kepada orang lain. Jangan seperti itu. Sampaikan saja kepada orang lain kebenaran itu. Dan memohonlah kepada Allah agar kita bisa mengamalkan apa yang kita sampaikan tadi. Walaupun saat ini kita belum sempat untuk mengamalkannya. Ya. Misalnya kita lihat orang nih, menyampaikan ini, tapi dia sendiri belum begitu. Bisa jadi, ya. Dia itu sebenarnya masih berharap, berkeinginan bisa mengerjakan. Tapi dalam waktu itu, pada saat itu dia belum berkesempatan. Dan dia sedang masih terlena, tergoda dengan syaitan dan hawa nafsunya. Tapi sebenarnya dia masih ada harapan dalam hati, mudahan suatu saat saya bisa amalin ini hadis ini. Nah, oleh sebab itu, jangan lihat figurnya, lihat kebenarannya. Lihat Islamnya, jangan lihat oknum-oknum yang ada dalamnya. Yang melenceng daripada apa yang dia katakan, tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Seperti itu Bang Alay. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya ada ilmu kebaikan yang bisa kita sampaikan, itu sampaikan saja. Ya. Dan mohon kepada Allah mudah-mudahan saya bisa mengamalkannya, walaupun saat itu kita belum sempat untuk mengamalkannya. Karena kalau tidak, maka tidak ada kebaikan yang bisa disampaikan. Tidak ada kebaikan yang sampai kepada orang-orang. Ya. Kalau begitu nanti. Jadi ini apa? Ilmu akan banyak yang hilang. Gitu. Karena orang-orang ini masing-masing ya. Kadang si Anu bisa ngerjain yang ini, kita kalau ngerjain yang ini, yang dia ngerjain yang itu. Karena orang-orang masing-masing itu. Dia sedemannya ngamalin yang ini kalau demannya ngamalin yang ini. Nah, itu orang beda-beda orang. Ya. Oh itu. Nah jadi saya paham. Rasulullah mengatakan, ini bukan hadis ya. Ini hadis palsu. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Karena di zaman dulu peradaban itu majunya di negeri Cina. Artinya begini. Kalau ilmu kan tadi awalnya gini. Ilmu yang wajib kita tuntut itu adalah ilmu yang kita butuhkan saat ini, kan begitu ya. Nah, sekarang kita butuh ilmu sholat. Karena kita belum paham tentang rukun dan syarat sholat. Kita tanya Ustadz ini, dia nggak paham. Tidak ada yang paham. Yang terus Ustadz ini nunjuk. Kalau kamu mau belajar sholat yang benar, di sono, di Tanah Abang, ada Ustadz di situ. Bagus ngajarnya tuh. Artinya, kalau di sana hanya di sana adanya, kita harus menempuh perjalanan untuk belajar agar kita bisa menunaikan kewajiban itu sesuai dengan rukun dan syaratnya. Walaupun menempuh rintangan harus jalan jauh gitu. Tapi kalau sudah ada yang dekat ya nggak perlu jauh gitu maksudnya. Ini maksudnya ya. Maksudnya kalau tidak ada di tempat itu, didapatnya hanya di tempat yang jauh, maka kita pun harus menempuh rintangan untuk mendapatkannya. Ya. Itu maksudnya. Tidak harus ke negeri Cina, kalau di sini mah udah ada, di sini aja udah. Itu maksudnya kalau di sini tidak ada dan di mana-mana tidak ada, adanya di tempat lain. Kalau itu merupakan kewajiban ilmu yang harus kita tuntut karena kita sedang butuh pada saat itu, maka kita harus menempuh perjalanan, menempuh rintangan tersebut untuk mendapatkan ilmu itu. Jadi gini Rek, namanya gini. Ya. Ente ahli gizi sekarang. Dengar. Jadi untuk mengetahui ilmu ahli gizi ini diwajibkan sekalipun Rek adanya di Jawa Timur, cari tuh. Saking wajibnya gitu. Jadi ya begitu, tapi memang kita kan ini diselubungi oleh hawa nafsu. Ada orang nggak ibadah, kerjanya jelek. Kebetulan kita orang baik, kebetulan kita melanggar aturan. Kata dia, lu ahli ibadah jangan begitu, jangan nyambung ke tempat peraturan. Hawa nafsu setan apa kata kita? Lu nasihatin gua, lu bener. Ada omongan tadi, orang yang lagi pada nasihatkan kita ada pelanggaran yang kita lakukan, kita pikir benar.
jangan lihat orang yang mengatakan, lihatlah apa yang dikatakan. Kalau itu langsung kita ikutin, kita jadi benar, nggak marah gitu. Kayak gitu. Nah, sama ini jemaat tabligh, rumah-rumah, ayo Pak ke masjid, iya, ramaikan masjid, kata si jemaat tabligh, kita ngambek gitu kan ini, memang bukan masjid ya betul, salah kan? Ini ada yang begitu, ya insya Allah, nah ini namanya kita memiliki pengetahuan yang baik, awal nafsu kita, ya cukup 24 menit ya. Iya, cukup ya kira-kira ya. Dan mau hampir setengah 7 ini. Baik, kita tutup dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita bahas pada subuh hari ini bukan hanya sekedar di mulut kita bahas, tetapi bisa kita amalkan dalam keseharian kita, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, sehingga semakin hari semakin baik, semakin hari kita semakin berada di jalan yang benar, semakin hari kita semakin meningkatkan kualitas amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan, apa yang kita kerjakan bernilai yang besar, bernilai yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kullatu sabil hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana wa ya kana nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم بارك الفاتحة وسلم الفاتحة ورحمة الفاتحة وبارك الحمد كاشف الرحم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحم أمة سيدنا محمد واستر أمة سيدنا محمد واجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا من نور النور وزينا بالأعراض والسلام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله عليه